Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktaviani. Saya dari kelas 1B Keperawatan dengan NIM 2314201099. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem organ tubuh pada manusia untuk memenuhi tugas biomedik akhir semester saya. Yang pertama ialah sistem persarafan. Sistem persarafan merupakan jaringan yang berperan dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu saraf tepi dan saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf osmotik dan saraf otonomi. Otak terbagi dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Otak memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar yang disebut dengan cerebrum, otak kecil yang disebut dengan cerebellum, dan batang otak yang disebut dengan brainstem. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada cerebrum, yaitu otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh, dan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus frontal yang terletak pada bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini berfungsi dalam intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal yang terletak pada bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada lobus temporal terletak pada bagian samping kanan yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal terdapat pada bagian kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat ada lobus occipital terletak pada bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya ada otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak. Tepatnya di bawah lobus occipital. Seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan gerakan tubuh. Selanjutnya ada batang otak yang disebut dengan brainstem. Batang otak adalah seikatan jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai sistem pemancaran yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari tiga struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah. Sedangkan medula oblongata terdapat pada bagian bawah pada sistem sumsum tulang belakang sebagai tempat mengalir darah dari O2 ke paru-paru. Yang kedua ada sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari bersekumpulan serabut, saraf, dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Yang ketiga ada neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat.
Sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf simotik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf simotik yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari sistem saraf ini untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak langsung atau secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinal atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai penghantar impuls dan dari otak ke serta sebagai penghantar gerak refleks. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pada sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang sifatnya vital. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal, yang kedua batang, dan ketiga ada kepala. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernous, atau saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dan memproduksi sperma. Ketiga ada testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Yang ketiga ada epididymis, merupakan saluran yang terletak di belakang testis, yang berfungsi membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Yang kelima ada alat reproduksi bagian dalam. Tak hanya di luar, alat reproduksi pria juga terdapat di dalam tubuh. Berikut strukturnya. Yang pertama ada vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Yang kedua vesicula seminalis, yaitu kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Selanjutnya ada saluran ejakulasi, yaitu saluran gabungan antara vesicula dan seminal dan vas deferens. Selanjutnya ada uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar fosfat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulboretral, yaitu kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Selanjutnya sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang, yang bisa disebut dengan labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutup rambut-rambut halus. Selanjutnya ada labia minora atau bibir kecil berada di dalam labia mayora mengelilingi lubang vagina dan uretra. Sementara itu, klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang ereksi.
Kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih agar lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina ialah jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. Ketiga ada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil rongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan menebal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun jika tidak, pembuahan lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan di kiri rongga panggul bersebelahan dengan bagian rahim atas. Yang berfungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya yang kelima ada tuba fallopi atau disebut dengan oviduct. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Yang berfungsi sebagai organ ini saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Struktur dari sistem muskuloskeletal pertama ada tulang. Bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Pasalnya, tubuh manusia dewasa memiliki sebanyak 206 tulang yang terdiri dari lapisan luar atau disebut dengan periostem dan korteks dan dalam medula. Karakteristik lapisan luar tulang adalah bertekstur keras dan tersusun atas kolagen, protein, dan macam-macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, tekstur bagian dalam tulang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yakni tempat di mana sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, dan keping darah disebut dengan trombosit diproduksi. Yang kedua ada sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Namun ada pula sendi yang tidak bisa digerakkan atau disebut dengan sendi mati. Salah satunya ada sendi sutura pada lempengan tengkorak. Yang ketiga ada otot. 3 jenis otot yang termasuk dalam kegiatan sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan otot polos adalah otot yang dapat ditemukan pada organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Jenis otot ini juga bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom. Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini dapat berkontraksi dan meregang ketika tubuh bergerak. Misalnya menggenggam benda, berjalan, atau sekedar mengubah posisi tubuh seperti menekuk tangan atau kaki. Yang keempat ada ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau disebut dengan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyatukan tulang. Yang kelima ada tendon. Tendon berfungsi dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon berbentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Contoh dari tendon adalah tendon Achilles dan tendon rotator cuff di bahu. Yang keenam ada tulang rawan.
Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya, tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibandingkan tulang rangka. Fungsi utama dari tulang rawan dalam sistem muskuloskeletal adalah untuk mencegah pergesekan antara tulang dan sendi, serta menjadi peredam fisik ketika terjadi cedera pada tubuh. Yang selanjutnya ialah sistem respirasi atau disebut dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan disebut adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Organ sistem pernapasan atas yang pertama adalah hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Yang kedua ada sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung dan di antara mata dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Yang ketiga ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau disebut dengan tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun bernapas manusia. Jika amandel infeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Kelima ada faring. Faring atau disebut dengan tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain yaitu trakea. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea disebut dengan batang tenggorokan. Yang keenam ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring atau disebut dengan kotak suara. Epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun epiglottis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Organ pernapasan bawah. Yang pertama ada laring atau disebut dengan kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Yang kedua ada trakea yang disebut dengan batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan menuju ke paru-paru untuk bernapas. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan dan goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Yang keempat ada paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah penampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Kelima ada pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang ketujuh ada alveoli. Alveoli atau disebut alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem bernapas, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang, silia akan membawa mukus, dahak, lendir, cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam tabung hidung.
Fungsi lendir atau di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Yang kesembilan ada diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Sistem kardiovaskular yang terdiri dari darah, pembuluh darah, yang disebut dengan arteri, vena, dan kapiler, serta jantung. Organ jantung terletak di sisi kiri tubuh, tempatnya di bagian rongga tengah dada. Organ ini berperan penting dalam proses pengedaran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang utama yang masing-masing tersusun dari otot-otot yang memiliki ketebalan berbeda-beda serta sistem konduksi jantung yang mengirimkan impuls atau sinyal listrik. Sebagai bagian dari sistem kardiovaskular atau disebut dengan peredaran darah, fungsi jantung adalah memompa darah yang kaya oksigen dan nutrisi, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh, termasuk sel-sel, organ, dan jaringan tubuh. Namun tak hanya itu, jantung juga berfungsi memompa produk hasil metabolisme tubuh atau limbah dan karbon dioksida ke paru-paru untuk melakukan pertukaran dengan oksigen. Jantung melibatkan 4 ruang utama di dalam mekanisme kerjanya. Keempat ruang jantung tersebut adalah atrium kanan atau disebut serambi kanan, atrium kiri atau disebut dengan serambi kiri, vertikal kanan disebut dengan bilik kanan, dan vertikal kiri disebut dengan bilik kiri. Serambi kanan berperan sebagai menerima darah kotor kemudian dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya bilik kanan akan memompa darah kotor tersebut atau darah yang mengandung sedikit oksigen ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas di alveolus dan mengisi pembuluh darah kapiler dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian darah yang kaya oksigen tersebut akan dialirkan ke serambi kiri. Setelah melewati serambi kiri, darah akan menuju bilik kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Itulah urutan cara kerja sistem peredaran darah. Fungsi ini membuat jantung menjadi organ vital dalam tubuh. Ada beberapa bagian-bagian jantung. Yang pertama, dinding jantung. Dinding jantung adalah bagian yang tersusun dari otot jantung yang akan berkontraksi dan rileks ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Rongga jantung terbagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan kanan, yang dipisahkan oleh lapisan penyekat dinding jantung, itu disebut dengan septum. Dinding jantung sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu endokardium atau disebut lapisan dalam, miokardrium disebut lapisan tengah berotot, dan epikardium lapisan luar atau disebut dengan pelindung. Yang kedua ada ruang jantung. Terdapat 4 ruang utama dalam anatomi jantung, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Serambi jantung berada di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah. Berikut ada penjelasan masing-masing beserta fungsinya. Serambi kanan menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena, lalu memompanya ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Serambi kiri menampung darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Bilik kiri mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluhan darah aorta. Juga ada katup jantung. Katup jantung berikut adalah katup jantung yang berfungsi untuk membuka dan menutup pintu di antara ruang jantung agar darah bisa mengalir secara normal. Katup jantung terbagi menjadi beberapa jenis, yakni katup mitral, yaitu katup terbuka untuk menjadi pintu bagian aliran darah yang kaya oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup trikuspid, katup terbuka yang membantu mengontrol aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan. Yang selanjutnya katup pulmonalis, katup tertutup yang membantu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Selanjutnya katup aorta, katup tertutup yang mengalir aliran darah yang kaya oksigen dari bilik kiri menuju pembuluh darah aorta untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Yang keempat ada pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah dalam anatomi jantung. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yaitu membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah minim oksigen dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Yang kedua pembuluh darah vena.
yaitu membawa darah dari seluruh tubuh yang minim oksigen menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju serambi kiri jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler, yaitu menjadi penghubung pembuluh darah, arteri, dan vena selama proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima ada sistem konduksi listrik. Fungsi sistem konduksi listrik dalam anatomi jantung adalah mengatur ritme dan kecepatan detak jantung. Selanjutnya ada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dan beberapa sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan dan esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristatik agar mampu membawa makanan telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membentuk setengah padat atau yang disebut dengan kimia. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap sebagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau disebut duodenum, usus kosong disebut dengan jejunum, serta usus penyerapan disebut ileum. Yang kelima ada pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Ada hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Selanjutnya ada rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Macam-macam gangguan pencernaan. Sejumlah kondisi medis yang kerap mengganggu fungsi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Pertama, diare, yaitu gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Yang kedua ada sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Yang ketiga adalah esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Yang keempat ada GRD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Yang kelima adalah tukak lambung, yaitu luka pada lambung. Yang kedua ada sistem endokrin, yaitu hormon zat kimia yang dihasilkan kelenjar-kelenjar endokrin yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tapi sangat berguna
pada tubuh kita secara fisiologis maupun psikologis. Sementara itu, kelenjar endokrin atau hormon merupakan jaringan penghasil hormon yang memiliki saluran pengalir. Hormon yang dihasilkannya ini akan disalurkan dari aliran. Pada tubuh manusia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus terletak di bagian bawah otak. Ia mengendalikan sistem endokrin dan mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh manusia. Yang selanjutnya ada kelenjar pituitari atau hipofisis terletak tepat di bawah hipotalamus. Fungsinya menghasilkan hormon untuk mengatur pertumbuhan, proses metabolisme, tekanan darah, serta sebagai fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga ada kelenjar pineal terletak dalam otak. Ia menghasilkan hormon melatonin yang akan mengatur jam biologis dan jadwal tidur tubuh manusia. Selanjutnya ada tiroid terletak pada leher. Fungsinya menghasilkan hormon tiroid untuk mengatur metabolisme, fungsi jantung, serta pertumbuhan otak dan tulang. Selanjutnya ada paratiroid terdapat di belakang tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratiroid yang mengontrol kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada pankreas, juga memiliki fungsi endokrin untuk mengubah glukosa atau gula menjadi energi bagian sel tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal terletak pada bagian atas setiap ginjal. Fungsinya menghasilkan hormon aldosteron atau kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Yang selanjutnya ada testis, mengeluarkan hormon testosteron guna mendukung produksi sperma dan menghasilkan gairah seks. Selanjutnya ada ovarium, mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya ada sistem perkemihan atau disebut dengan sistem urinaria, adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Apa itu sistem urinaria atau disebut dengan sistem perkemihan? Sistem urinaria atau sistem perkemihan adalah struktur organ yang berfungsi untuk menyaring sekaligus membuang zat limbah dan dengan mengeluarkan urin. Berikut bagian dan fungsi sistem urinaria atau disebut dengan sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang terletak di bawah tulang rusuk dan di dekat punggung bagian tengah. Fungsi ginjal yang pertama ada menyaring zat-zat racun dalam tubuh. Yang kedua, mensekresi atau mengeluarkan cairan berisi limbah dan racun dari tubuh. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit dalam tubuh. Yang keempat ada melepaskan hormon. Yang kelima ada membantu menjaga kesehatan tulang karena dapat mengontrol kalsium fosfor dalam tubuh. Yang keenam ada mengatur tekanan darah pada tubuh. Yang kedua ada ureter. Fungsi ureter dalam sistem urinaria adalah menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Apabila urin tidak terhubung dengan kandung kemih atau justru kembali naik, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit ginjal dan infeksi ginjal. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berbentuk seperti piramida terbalik yang terletak di perut bagian bawah. Fungsi kandung kemih dalam sistem urinaria adalah menampung urin, yang mana kandungan kemih pada orang dewasa mampu menampung sekitar 300-500 ml urin. Ketika organ ini penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina atau penis. Uretra pada wanita cukup pendek, yaitu sekitar 4 cm, sedangkan uretra pada pria dapat mencapai sekitar 20 cm. Di antara uretra dan kandung kemih terdapat cincin otot yang berfungsi mencegah kebocoran urin. Selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen yaitu sistem yang membedakan, melindungi tubuh, dan mengatur berbagai proses penting, terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar. Fungsi integumen yaitu proteksi, yang kedua toreregulasi, yang ketiga keseimbangan air, yang keempat penerima pesan masuk, yang kelima pengirim pesan keluar. Bagian kulit terdiri menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis sebagai bagian luar, yang kedua ada dermis sebagai tengah, yang ketiga ada hipodermis terdapat pada bagian dalam.
Struktur kulit disusun oleh beberapa lapis, yang masing-masing memiliki fungsi dan berbeda-beda. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari struktur kulit. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama stratum corneum. Yang kedua ada stratum lucidum. Yang ketiga ada stratum granulosum. Yang keempat ada stratum spinosum. Yang kelima ada stratum basal atau germinativum. Yang kedua ada dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis. Struktur lapisan ini menyumbang 90 ketebalan kulit dan terdiri dari elastis yang memberikan kekenyalan pada kulit dan kolagen untuk mengencangkan kulit. Beberapa komponen yang terdapat di lapisan dermis adalah sebagai berikut. Yang pertama kelenjar keringat, yakni kelenjar penghasil keringat yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar ekrin, penghasil keringat encer dan tidak berbau. Yang kedua kelenjar apokrin, penghasil keringat pekat dan mengandung lemak. Yang kedua ada kelenjar sebasea, yakni kelenjar penghasil sebum atau minyak yang bertugas memastikan agar kulit tidak kering dan bekerja sama dengan kelenjar keringat untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketiga ada folikel rambut, yakni tempat tumbuhnya rambut dan pembentukan pembuluh darah, juga sel saraf. Selanjutnya ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen supaya kulit tetap sehat. Selanjutnya ada sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan dan menghantarkan signal tentang suhu, rasa sakit, dan tekanan ke sistem saraf pusat. Yang ketiga ada subkutis atau disebut dengan hipodermis. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah kulit dan strukturnya tersusun dari sel lemak dan lapisan pelengkap kulit, termasuk jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf, kelenjar keringat, serta folikel rambut. Struktur kulit dan lapisan penyusun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama melindungi tubuh dari paparan sinar UV, yang kedua melindungi tubuh dari paparan kuman, yang ketiga melindungi organ dalam tubuh dari cedera, yang keempat menyimpan lemak yang merupakan cadangan energi, yang kelima membantu mengatur suhu tubuh, yang keenam membantu produksi vitamin D, yang ketujuh merupakan indera peraba dan menjalankan fungsi sensori untuk menerima dan menghantarkan signal sentuhan seperti sentuhan dan suhu dari dan ke sistem saraf. Selanjutnya ada memberikan kekhasan pada T individu dengan tekstur jenis dan warna kulit. Selanjutnya ada struktur pada kuku. Kuku sendiri terbuat dari keratin, zat ini juga membentuk rambut dan lapisan terluar pada kulit. Kuku terdiri dari banyak struktur jaringan lunak yang membantu menopang dan membentuk bagian luar yang keras. Bagian tersebut dikenal sebagai lempeng kuku. Beberapa struktur pada kuku. Yang pertama lipatan kuku. Lipatan kuku adalah struktur jaringan lunak yang melindungi tepi lateral dan proksimal lempengan kuku. Yang kedua ada mantel kuku adalah kulit yang menutupi dasar lempeng kuku. Sementara kutikula adalah bagian kuku yang tumbuh dari dasar kuku proksimal dan melekat pada lempeng kuku. Yang ketiga ada matriks kuku. Matriks kuku bertanggung jawab dalam pembentukan lempeng kuku yang keras. Yang keempat ada pelet kuku. Bagian ini merupakan struktur keras berkeratin yang terbuat dari onikosit dan tersusun dalam bentuk yang putih. Berikut beberapa manfaat kuku jari yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama melindungi ujung jari. Yang kedua menunjang gerakan motorik halus. Yang ketiga bagian penguat. Selanjutnya ada rambut. Yaitu batang rambut adalah bagian yang mencuat dari kulit dan dapat disentuh untuk disisir maupun diikat. Bagian ini melindungi kulit dari luar seperti rambut di kepala, tangan, ketiak, mata, dan bulu pupil. Beberapa fungsi rambut pada tubuh. Yang pertama mengatur suhu tubuh. Yang kedua melindungi dari paparan sinar matahari. Yang ketiga melindungi kulit dan organ tubuh dari kotoran atau bakteri. Yang keempat bagian dari fungsi indera. Yang kelima mengurangi gesekan. Yang keenam ada fungsi interaksi seksual. Selanjutnya ada sistem hematologi, yaitu hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah termasuk komponen di dalamnya serta segala gangguan terikat darah. Penyakit yang dideteksi dengan tes hematologi ialah yang pertama leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah jenis kanker yang menyerang sel-sel darah putih. Kondisi ini terjadi akibat tubuh memproduksi sel darah putih terlalu banyak atau abnormal. Yang kedua ada limfoma. Limfoma adalah jenis kanker darah yang terjadi di sistem limfatik dan dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening, sehingga disebut juga sebagai kanker kelenjar getah bening. Akibatnya daya tahan tubuh menurun dan menyebabkan penderitanya lebih mudah mengalami infeksi. Yang ketiga ada mieloma. Mieloma merupakan jenis kanker yang terjadi pada sel plasma, salah satu jenis sel darah putih yang ada di sumsum tulang. Penyakit ini menyebabkan tubuh memproduksi protein berlebih, sehingga memicu kerusakan pada organ tubuh seperti tulang dan ginjal. Selanjutnya ada anemia. Anemia adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya
hemoglobin dalam darah yang berperan dalam pendistribusian oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah hemofilia. Hemofilia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga terjadi perdarahan yang lebih lama saat penderitanya mengalami luka. Pemeriksaan hematologin terbagi menjadi beberapa jenis dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap. Tes darah lengkap atau disebut dengan complete blood count bertujuan untuk menganalisis 3 komponen utama darah, yaitu erythrosit disebut dengan sel darah merah, leukosit disebut dengan sel darah putih, dan trombosit disebut dengan keping darah atau platelet. Selain itu, pemeriksaan ini juga dijalani untuk mengetahui yang pertama kadar hemoglobin dalam darah, yang kedua kadar hematokrit, yang ketiga pengukuran indeks eritrosit, yang keempat adalah hitung jenis sel darah putih atau disebut dengan leukosit diferensial. Yang kedua ada PT, PTT, dan INR. Adalah pemeriksaan untuk menganalisis masalah pembekuan darah dan memonitor efektivitas pengobatan pasien, terutama pengobatan yang dapat mempengaruhi keenceran darah, konsumsi warfarin, pemberian heparin, dan lain-lain. Yang ketiga ada biopsi sumsum tulang. Salah satu pemeriksaan umum dalam bidang hematoglobin adalah aspirasi sumsum tulang atau sering disebut juga sebagai biopsi sumsum tulang. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jari dari sumsum tulang untuk menegakkan diagnosis dari gangguan yang dialami pasien.